Kamu udah lihat zone, udah pasang trading plan, udah pasang entry-nya, udah pasang stop loss-nya, dan sudah pasang TP-nya, tapi malahan ditembus begitu aja trading plan teman-teman. Nah, bisa jadi teman-teman masih belum paham untuk membedakan mana zone yang asal-asalan dan mana zone yang memang berkualitas. Nah, di video kali ini saya akan bahas bagaimana teman-teman bisa memahami supply dan demand ya, yang memang berkualitas, yang memiliki high probability yang tinggi sehingga teman-teman tidak lagi mengalami loss yang tidak perlu. Simak terus video ini sampai dengan habis, sampai dengan tuntas agar teman-teman bisa mengupgrade diri teman-teman sehingga teman-teman tenang dalam menjalankan tradingnya. Oke. Untuk melanjutkan materi ini teman-teman, saya mau kasih 2 pertanyaan kunci dalam trading teman-teman. Yang pertama adalah, di mana harga akan mantul? Ya. Jika teman-teman sudah paham dengan pertanyaan tersebut, dengan jawaban tersebut, di mana harga akan mantul, teman-teman pastinya sudah tahu, zona UFO lah, zona unfilled order inilah yang akan memantulkan harga. Dari harga atas ke harga bawah, dari harga murah ke harga mahalnya. Ketika balik lagi, koreksi lagi, harga akan mantul di sekitaran sana, di sekitaran unfilled order, di sekitaran UFO kita, gitu ya. Nah, selanjutnya kemana harga akan menuju? Nah, ini pertanyaan yang mungkin banyak dari teman-teman trader yang masih belum tahu. Oke, Mas Teguh sampaikan tadi adalah harga akan menuju ke UFO berikutnya, misalnya gitu ya. Harga akan memantulkan harga di UFO berikutnya. Nah, jika teman-teman masih belum paham kemana harga yang sebenarnya dia akan bergerak ya, nah ini masih akan membuat teman-teman bingung, masih akan teman-teman membuat keraguan ketika teman-teman sudah ke hit trading plan-nya, sudah kepanggil trading plan-nya, ini udah naik 5 pip, udah naik 10 pip, ini perlu saya close nggak ya? Atau sudah naik ke TP1, ini perlu saya close semua nggak ya? Gitu ya. Nah, jawabannya adalah teman-teman perlu paham dulu tentang profit zone. Ya, profit zone. Nah, jadi pertanyaan pertama, di mana harga akan mantul? Yes, benar di unfilled order kita. Kemudian kemana harga akan menuju? Yaitu ke profit zone-nya. Maka teman-teman perlu pahami tentang zone unfilled order tadi, dan yang kedua adalah tentang profit zone-nya. Oke. Nah, teman-teman, selanjutnya adalah ketika teman-teman sudah paham tentang unfilled order-nya, kan, kemudian sudah paham juga tentang profit zone-nya, teman-teman baru coba cek lagi, ya. Di sinilah saya akan kasih tahu ke teman-teman ciri-ciri zone yang bagus itu seperti apa, biar teman-teman enggak terkecoh lagi ya, terkecoh lagi dengan zone yang asal-asalan. Oke. Saya disclaimer ya di sini teman-teman ya, bukan berarti zone yang saya sampaikan nanti ini gitu ya, ini anti tembus, enggak juga. Tetapi dalam high probability-nya teman-teman, ini menghasilkan cuan yang lebih banyak daripada teman-teman ngambil UFO atau ngambil zone yang asal-asalan. Garis supply, garis demand yang hanya mungkin bisa jadi teman-teman tidak konsisten juga garisnya gitu ya. Entah itu dari week ke week, entah itu dari body ke week, entah itu dari high-nya ke low-nya dalam sebuah base tersebut gitu ya. Nah, ini bisa jadi teman-teman nggak konsisten gitu ya. Halo teman-teman traders, sorry saya potong videonya. Banyak orang berpikir pengen trading tapi dia nggak ngerti banget trading itu apa dan bagaimana bisa bersikap sebagai seorang traders pemula. Nah, saya udah bikin satu playlist khusus buat teman-teman semua di mana Anda bisa manfaatin kalau memang Anda bener-bener ngerasa saya tuh belum ngerti trading, Mas Fadli. Saya tuh bingung harus mulai dari mana. Gimana caranya memulai bisnis forex ini untuk bisa menghasilkan buat saya. Nah, teman-teman, Anda akan sangat happy kalau teman-teman bisa manfaatin program pemula yang sudah kita siapin. Dan ini gratis. Anda bisa nanti habis ini lihat aja kolom deskripsi kita yang ada di dalam YouTube ini. Anda buka, Anda klik linknya dan Anda bisa dapetin video forex pemula yang bisa teman-teman manfaatin. Oke, itu aja pengumuman singkat dari saya. Silahkan lanjutkan nonton videonya. Nah, untuk itu teman-teman, saya akan sampaikan ke teman-teman ya ciri-ciri zone yang bagus itu seperti apa. Yang pertama adalah formasi candlenya itu jelas. Kalau misalnya teman-teman ngelihat dari formasi candlenya itu adalah rally base rally ya. Nanti kita munculin gambarnya ya teman-teman ya. Rally base rally, kemudian rally base drop, dan kemudian drop base drop, dan rally base drop ya. Teman-teman, saya ucapkan selamat, congratulations buat teman-teman yang sudah bisa membedakan zone tersebut ya. Formasi candle tersebut gitu. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya yang dibutuhkan dari kualitas zone lain adalah, yaitu ada front running institusi teman-teman. Front running itu apa? Front running itu adalah reaksi cepat dari harga pada sentuhan pertamanya. Ya, pada sentuhan pertamanya. Jadi gini, jika teman-teman melihat ya, nanti kita munculkan lagi. Jika teman-teman lihat ada rally base rally atau drop base drop, ya, saya akan memilih dua area ini, dua zone ini teman-teman ya, rally base rally dan drop base drop ini. Ketika rally base rally ini atau drop base drop ini punya front running, punya reaksi
harga yang cepat nyentuh ke area tersebut, ke area rally base rally tadi atau ke area drop base drop tadi, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa ini ada front runningnya. Maka zone ini memiliki nilai 2 tambahan, gitu ya. Yang pertama adalah formasi candle, ya satu. Yang kedua adalah front running institusi. Ada 2 kategori tambahan berarti ya. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya yang sering saya lihat adalah white space, teman-teman. Ya. White space itu apa? White space ini adalah area kosong di sebelah kiri zone-nya. Ada enggak? Sorry, tidak ada white space. Nah, kalau misalnya saya bilang tidak ada white space, berarti di sebelah kirinya, di sebelah kiri dari chart rally base rally atau drop base dropnya itu tadi adalah kosong. Ya. Kalau misalnya penuh dengan white space, ini berarti zone-nya berada atau di posisi lokasinya tidak oke, ya, tidak baik. Nah, kita berbicara tentang lokasi, tentang white space, teman-teman, ini lumayan panjang ya. Tapi singkat aja saya jelaskan, kalau misalnya teman-teman lihat ke sebelah kirinya banyak candle, too much trading activity di sana ya teman-teman. Nah, berarti teman-teman ada di lokasi yang tidak tepat. Maka sebaiknya kalau misalnya teman-teman dapetin area di sekitaran sana, lebih baik teman-teman undurkan ya. Urungkan niat teman-teman untuk entry di daerah tersebut. Kenapa? Karena white space di sebelah sana itu adalah profit zone, teman-teman. Nah, kita berbicara lagi tentang profit zone yang di atas tadi, gitu ya. Teman-teman sudah tahu UFO, teman-teman sudah tahu profit zone, berarti white space tersebut adalah profit zone-nya. Artinya, kalau misalnya ada rally base rally dan drop base drop di area white space tersebut, hindari. Urungkan niat teman-teman untuk membuat trading plan tersebut, ya. Nah, yang selanjutnya apa? Yang keempat, tadi ada yang pertama adalah formasi candlenya jelas, teman-teman sudah paham. Kemudian yang kedua adalah front running. Yang ketiga adalah di sebelah kirinya kosong, ya, tidak ada area white space. Dan yang keempat adalah breakout yang membuka ruang profit zone. Nah, ini juga adalah termasuk profit zone. Jadi ada 2 jenis, ada 2 kategori yang bisa teman-teman ambil dijadikan sebuah profit zone. Yang pertama adalah white space-nya, yang kedua adalah breakout-nya. Contoh breakout-nya seperti apa, Mas Teguh? Contoh breakout-nya, kalau misalnya teman-teman kalau misalnya dia belum membentuk higher high, teman-teman, kita ada banyak teknik yang bisa menentukan area ini sudah breakout belum ya, gitu ya. Sudah terbuka ruang profit zone-nya belum ya, gitu. Nah, yang pertama teman-teman bisa menggunakan e-market structure sebenarnya. Atau teman-teman bisa menggunakan white space juga seperti tadi misalnya ya. Dan teman-teman juga bisa menggunakan perbandingan dari room to move ya, RR dari berapa lebar area yang sudah teman-teman dapati, misalnya rally base rally-nya berapa. Nah, ada nggak dia? Paling tidak 2 kali dari area teman-teman. Nah, itu sudah termasuk adalah sebagai profit zone-nya, gitu ya. Jadi, ada 4 ciri-ciri yang bagus tadi, teman-teman sudah lihat. Paling tidak formasinya adalah rally base rally dan drop base drop. Kemudian ada front running, kemudian yang ketiga adalah white space, kemudian yang keempat adalah breakout yang membuka room to move atau profit zone tadi ya. Nah, jika teman-teman ngalamin atau melihat ada zone-zone tersebut di dalam area yang sudah saya sebutkan tadi ya, nah itu bisa dijadiin atau layak untuk dibuat trading plan-nya. Nah, selanjutnya, kalau misalnya zone yang tidak layak diambil seperti apa, Mas Teguh? Salah satunya tadi ya, ada yang di dalam white space ya, seperti itu atau belum terbentuk. Yang pertama, kalau misalnya zone tersebut terjadi ya after big drop atau big rally. Jadi big drop, kemudian dia membentuk basing dan drop, ngebentuk rally base rally atau ngebentuk drop base drop ya. Tapi after big drop atau big rally. Nah, ini sebaiknya teman-teman hindari. Boleh masuk, Mas Teguh? Boleh aja, tapi ini menjadi aggressive trader ya gitu. Pilihannya ada sama teman-teman. Bukan berarti itu tidak bekerja, tapi kalau misalnya dia after big drop ya teman-teman, kalau saya bilang ini terjadi akibat tidak adanya kompetisi buy atau sell yang signifikan, teman-teman ya. Ya, pekerjaan dari institusi aja, jelas-jelas. Jadi dibabat habis tuh ya si retailnya ya kan, habis dari big drop misalnya ya, turun ke bawah, ya retailer ini udah nggak ada gunanya gitu, teman-teman. Hanya pergerakan dari sebuah institusi yang bisa jadi ngambil taking profit atau bisa jadi dia taking profit dari institusi ya. Nah, selanjutnya, bagaimana lagi kalau misalnya ada zone yang sudah tidak fresh? Teman-teman, zone yang sudah tidak fresh ya, ini adalah plus minus. Kalau misalnya teman-teman ngambil area zone yang sudah tidak fresh tadi aja, yang cepat, yang front running, itu zone sudah tidak fresh juga teman-teman. Tapi itu adalah front running, itu nggak apa-apa. Nah, selanjutnya, yang zone yang sudah tidak fresh itu apa? Zone yang sudah masuk harga, yang sudah disentuh lebih daripada 25%. Paling tinggi, minimal 20%, maksimal 25%. Nah, ini kalau misalnya sudah lebih daripada 25% dari lebar area kita, nah ini sudah tidak fresh. Apalagi sudah ada kesentuhan kedua, sentuhan ketiga, ini sudah tidak fresh. Teman-teman lebih baik menghindari area seperti ini.
Ya. Kemudian tidak punya profit zone seperti yang saya sampaikan di atas tadi ya. Kalau misalnya profit zone-nya tidak ngebentuk higher high baru kah gitu ya, atau tidak punya room to move sampai dengan 1:2, lebih baik teman-teman urunkan ya, membuat trading plan di area tersebut ya. Kemudian apa? Kemudian adalah bisa jadi formasi candle-nya juga tidak jelas ya. Kalau misalnya teman-teman ngeliat, aduh ini ada rally base-nya nggak tahu di mana titik tingginya, di mana titik terendahnya gitu ya, di mana harga distalnya, di mana harga proksimalnya kalau misalnya nge-sell ya, di mana harga proksimal, di mana harga distal kalau misalnya teman-teman nge-buy misalnya. Nah ini kalau misalnya teman-teman tidak bisa menemukan dengan jelas harga proksimalnya, harga distalnya, nah ini lebih baik teman-teman hindari. Ya. Kenapa? Karena akan sangat gambling buat teman-teman yang tidak mengerti, yang tidak tahu tentang zone, yang mengakibatkan teman-teman hanya akan, kalau misalnya dia SL, membuat teman-teman tidak percaya diri. Kalau misalnya dia profit, teman-teman akan jadi lebih bingung. Area yang sebenarnya yang mana? Gitu. Ya. Area yang sebenarnya yang mana? Apakah sampai sini? Apakah sampai sini? Jadi tidak ada kejelasan teman-teman untuk ngambil keputusan bahwa ini adalah area zone. Gitu ya. Ini adalah area supply dan demand. Nah, mungkin ini ya teman-teman ya, tips buat teman-teman ya, teman-teman trader. Kalau misalnya teman-teman dalam dalam charting hariannya, coba hindari aja over analisa. Kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman melihat sebuah area terlalu lama, itu bisa terlihat bagus. Maka dari itu paling tidak teman-teman ya charting ya sekilasnya aja. Kalau misalnya teman-teman ngelihat ketika dalam keadaan charting, teman-teman ngelihat area serk gitu ya. Cepet-cepet aja, teman-teman langsung tertuju pada area tersebut. Nah, itu biasanya areanya bagus, ya. Areanya bagus, areanya terlihat jelas, tidak ada debat, itu yang diambil. Kalau misalnya teman-teman ngelihat oke nggak ada, lebih baik dihindari. Kenapa? Karena semakin lama teman-teman pandang itu area, akan teman-teman akhirnya tergoda dan sepertinya sampai sini oke. Oh, sepertinya sampai sini oke. Ya, itu tipsnya adalah yuk hindari teman-teman untuk over analisa ya, atau sampai berlarut-larut ya, sampai dipantengin chartnya. Kemudian jangan memaksa mengambil zone yang berbentuk tidak jelas. Ini sama seperti tadi. Ya, kalau memang misalnya teman-teman ketika skip ya, tidak ada zone, tidak ada areanya, lebih baik teman-teman hindari. Oke, selanjutnya teman-teman mungkin bisa melatih mata teman-teman untuk bisa melihat ini area di lokasi yang bagus dan memiliki profit zone. Ya, dan kemudian base-nya rapi. Nah, ini udah 3 dari 4 komponen tadi ya, teman-teman ya. Teman-teman bisa buat ini adalah sebuah trading plan yang oke. Formasi dan lokasi adalah 2 faktor utama dalam penilaian zone. Maka teman-teman saya sampaikan di sini lokasi yang paling utama ya, teman-teman. Lokasi yang paling utama. Kalau misalnya teman-teman gini, kenapa saya sampaikan lokasi ini adalah yang paling utama? Seperti kita jualan rumah, teman-teman, ya. Rumah kalau misalnya lokasinya ada di mana yang tidak enak gitu ya, yang tidak nyaman, tidak akan pernah laku kan gitu. Itu tidak akan pernah bisa terjual dengan harga yang tinggi gitu ya. Tapi kalau misalnya lokasinya bagus, harganya pasti akan bagus juga ya. Oke, yang paling penting buat teman-teman pahami adalah harga itu teman-teman bergerak menuju ke tempat yang resistensinya yang lebih rendah ya, yang lebih kecil. Maka itu sebabnya kenapa harga menuju profit zone itu dengan mudah, dengan cepat ya. Nah, mungkin teman-teman bisa cek nih di video beberapa waktu yang lalu, di beberapa video-video kita, atau teman-teman ikutin aja nih live webinar kita, live YouTube kita ya, setiap hari Jumat ya jam 5 sore. Nah, teman-teman bisa cek, bisa ngelihat bagaimana saya charting, bagaimana saya ngelihat sebuah area gitu ya, sehingga saya bisa tahu bagaimana melihat ya sebuah profit zone itu seperti apa, area ini saya ambil karena apa, berdasarkan apa gitu, sehingga teman-teman bisa terbiasa melihat sebuah area-area yang berkualitas ya. Oke, terakhir teman-teman, kalau misalnya video ini bermanfaat buat teman-teman dan teman-teman yang lainnya, atau buat saudara, buat komunitas teman-teman ya, silakan di-share ya, di-subscribe channel video ini. Dan sebelum saya tutup ya, teman-teman, teman-teman perlu fokus pada kualitas dari zone tersebut ya, bukan pada kuantitas banyaknya entry. Ingat ya, fokuslah pada kualitas, bukan pada kuantitas. Dan selanjutnya teman-teman hindari zone-zone yang memang tidak teman-teman kenal, tidak teman-teman ketahui. Ini area rally base rally atau drop base drop. Kalau misalnya seperti itu, teman-teman hindari aja ya. Dan yang terakhir, teman-teman perlu lihat area tersebut ada profit zone-nya kah? Kemudian di sebelahnya ada lokasinya, atau lokasinya di lokasi yang tepat kah? Nah, kalau misalnya teman-teman sudah bisa membedakan itu, saya yakin teman-teman akan trading dengan lebih nyaman. Oke, itu aja. Thank you. Sampai ketemu di video berikutnya.